Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Dashboard kembali menyapa Anda. Apa kabar kalian semua? Udah lama banget ya kita nggak jumpa kayak gini nih. Ya, kami dari tim Rio Dashboard mendoakan saja buat yang lagi sakit ataupun lagi kurang sehat, semoga saja diangkat penyakitnya dan disehatkan badannya. Bagi yang tengah kesusahan, semoga saja diangkat kesusahannya. Bagi yang masih kena hujatan, mudah-mudahan aja diangkat derajatnya. Bagi yang menghujat, ya mudah-mudahan seperti disadarkan. Bagi yang tengah berjuang mencari rezeki, semoga rezekinya lancar dan juga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, musim baru. Musim baru itu nggak semuanya harus identik dengan hal-hal yang baru ya. Mungkin seperti pacar baru atau baru, nggak juga ya. Tapi yang penting adalah semangatnya yang baru. Oke, musim baru dengan tema, dengan judul, dengan ya segala suatu hal mungkin sedikit disebut cover baru ya. Liga 1 berubah nama jadi Super League 2025-2026. Setelah kemarin LIB pun berubah nama jadi I-League ya. Nah, apakah di musim baru dengan liga yang dengan nama yang baru, semuanya akan serba baru? Yang penting serba baru itu meningkat ya, bukan berarti serba baru malah lebih banyak lagi kontroversi. Nah, oke, itu kita bahas nanti ya di soal kontroversi apa yang ada di Super League musim ini. Kita akan coba bahas salah satu pertandingan di pekan perdana BRI Super League 2025-2026 antara sang juara bertahan 2 kali berturut-turut alias tim back-to-back juara musim lalu Persib Bandung yang akan menjamu wakil Sumatera yang musim lalu hampir saja terdegradasi, tapi gara-gara petinggi klubnya ngoceh-ngoceh, akhirnya tiba-tiba tim ini selamat dari zona degradasi. Antara Persib Bandung melawan Semen Padang FC ya. Dua tim yang bisa dibilang dalam tanda kutip berbeda 180 derajat ya. Bukan masalah soal performa ataupun peringkat di klasemen, tapi juga dari cara petinggi klub ini. Yang satu itu agak pendiam dan penurut ya. Yang satu kayak kelihatan lebih sering bercuap-cuap di medsos ya. Tapi udahlah ya. Yang penting kita akan coba bahas bagaimana jalannya pertandingan kali ini dan juga persiapan kedua tim ini. Dan bagi pendukung Persib Bandung mungkin udah kenal ya siapa-siapa pemain yang ada di Persib Bandung. Tapi kan belum tentu kenal nih. Ada siapa saja sih pemain-pemain yang ada di Semen Padang FC. Begitupun sebaliknya. Para pendukung Semen Padang FC mungkin udah hafal dengan pemain-pemain baru yang ada Semen Padang. Tapi bagaimana dengan pemain baru ada di Persib? Belum tentu mereka ada yang hafal. Makanya di sini kita akan coba cari tahu. Dan juga kita akan melihat persiapan kedua pelatih. Kebetulan pelatihnya masih sama ya dari musim lalu, Eduardo Amelda dan juga Boyan Hodak. Bagaimana sih persiapan kedua pelatih ini dalam menyambut musim baru? Apakah targetnya seperti apa? Karena kan targetnya masing-masing kita tahu lah. Hodak mungkin nggak terlalu banyak target. Sementara Almeida targetnya cukup tinggi ya. Makanya dengan target yang cukup tinggi dan target yang nggak terlalu tinggi, apakah akan ada perbedaan? Dan siapa saja pemain yang akan ditampilkan di laga ini dan siapa saja pemain yang kemungkinan akan absen. Oke, itu semua akan coba kita bedah satu persatu ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah satu persatu, saya tetap mau dukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama seperti musim lalu. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, inilah pekan ke-1 BRI Super League 2025-2026 antara Persib Bandung melawan Semen Padang FC. Oke, langsung aja ya. Ini adalah laga perdana bagi kedua tim di musim ini. Dan yang namanya laga perdana itu adalah laga yang paling sulit buat semua tim. Sebab tekanan, mental, tuntutan, stamina, fisik di sini akan jadi beban setiap pemain, baik Persib sebagai tuan rumah maupun Semen Padang sebagai tim tamu. Kalau dibilang Persib yang lebih tertekan di laga ini lantaran main di kandang dan ini laga perdana, apalagi Persib itu sebagai juara bertahan, ya nggak salah juga sih. Tapi bukan berarti Semen Padang pun tanpa tekanan. Apalagi kita tahu lah ya, jauh sebelum laga ini dimulai, bos Semen Padang tuh udah koar-koar akan kalahkan Persib dengan janji beri bonus 300 juta. Makanya seperti yang kami bilang di awal, laga ini tuh mempertemukan dua tim yang berbeda 180 derajat. Bukan soal peringkat musim lalu ya, yang satu ada di pucuk klasemen, yang satu hampir terdegradasi. Tapi juga ada hal-hal lain.
Yang satu sebagai tuan rumah adalah tim yang manajemennya kebanyakan diem dan manut aja apa kata federasi dan operator. Didenda sabar 100 juta oge, cicing we manajemen Persib mah. Dan yang satu tim yang paling banyak ngoceh-ngoceh, denda ngoceh, soal wasit ngoceh, dan lain-lain. Apalagi saat berita ini kami buat, kami belum tahu nih siapa wasit yang akan bertugas di laga ini. Ini kalau yang dipakai wasit lokal dan ternyata Semen Padang kalah, pasti akan ada ocehan lagi tuh, bener nggak? Tapi kalau mereka yang menang, meskipun pakai wasit lokal, pasti mereka diem dan pada membela diri, betul apa betul? Andre Rosiade mungkin wajar ya pede menghadapi Persib sebab mungkin berkaca pada rekor pertemuan. Persib itu memang selalu sulit ya mengalahkan Semen Padang. Dari 15 kali pertemuan sebelumnya sejak era Liga Indonesia, Persib itu baru 4 kali menang atas Semen Padang. Sementara Semen Padang 3 kali menang atas Persib dan 8 sisanya berakhir imbang. Apalagi mungkin saja loh ya Andre Rosiade ini masih kesel. Sebab di pertemuan terakhir musim lalu Sriwijaya Semen Padang ini tuh dibantai nih dengan skor telak 1-4 di kandang sendiri malah. Bagaimana dengan sisi pemain? Persib sendiri masih sama ya, belum ada tambahan pemain baru baik asing maupun lokal. Asing aja masih sama, 9 pemain asing dengan catatan Ramon Tanque ini masih diragukan tampil nih lantaran cedera tulang rusuk. Praktis akan mengandalkan William Barros di lini depan dan berharap William Marsilio ini bisa lebih kreatif di laga ini. Sebab kalau kami perhatikan William Marsilio ini tipikalnya atau tipenya berbeda dengan Tirone Del Pino. Tyrone itu tipikalnya lebih kalem, tapi dia ini pinter banget nih bagi bola, pinter banget atur permainan dan lebih pinter cari ruang buat cetak gol. Sementara William Marsilio itu tipikalnya lebih agresif tapi cenderung egois. Jadi kalau soal skill sih sama-sama bagus dua-duanya. Nah, permasalahannya adalah dengan tipikal seorang playmaker seperti William Marsilio ini dibutuhkan seorang striker yang pintar cari ruang dan pegang bola yang sangat kuat. Sebab kita nggak akan pernah tahu nih kapan si Marsilio ini akan umpan dan kapan dia akan syuting. Dan sangat berbeda ketika Persib masih punya Tyrone dan DDS. Tyrone ini tuh tipikalnya lebih kalem, tapi pintar ya, cuma bagi bolanya itu. Sementara punya striker sekelas DDS yang pintar cari ruang dan kuat pegang bola. Itu loh, perbedaan antara Tyrone dan juga William Marsilio. Dan ini tuh udah kelihatan dari beberapa laga uji coba yang dilakoni Persib di awal musim ini. Seolah-olah striker-striker Persib itu disuruh nyari bola sendiri. Nah, ini solusinya sih sebenarnya ada sama McClough dan Luciano Goicoechea. Sebab jika Luciano dan Clough ini tuh pinter dan lebih tenang, baik membagi bola maupun juga cari permainan, membaca permainan dan memberikan umpan yang matang ke Ramon Tanque maupun William Barros, ya buat kami bisa saja Persib berpeluang mendapatkan poin penuh di laga ini. Tapi kan permasalahannya dari beberapa laga uji coba yang dilakoni Persib, McClough dan Luciano ini seolah satu tipe. McClough mundur, Luciano ikutan mundur. McClough maju, Luciano ikutan maju. Dan ini nggak bagus juga sih, bisa jadi celah buat lawan menyerang ya. Karena ketika lawan menyerang, dua jangkar ini tuh tidak berada dalam satu poros, tidak bagus in outnya. Ini nggak ada filter nih yang menyaring dan para penyerang lawan akan langsung berhadapan dengan bek utama Persib. Tapi ya kita tahu lah ya, Boyan Hodak ini bukan pelatih kaleng-kaleng. Dia pasti udah tahu lah ya, udah pasti menganalisa hal seperti ini dan mungkin sudah tahu bagaimana caranya mengatasi hal ini. Makanya Hodak bilang kemarin, dia ini udah tahu nih siapa aja yang akan dipasang sebagai pemain inti alias 11 pemain utama. Tapi memang sangat disayangkan ya, di laga ini Sadil masih belum bisa tampil ya, masih berkutat dengan cedera. Jadi sisi sayap ini agak berkurang ketajamannya, cuma mengandalkan Beckham Putra dan juga Bergwinho yang memang posisi aslinya bukanlah seorang winger. Jadi intinya di laga ini buat Persib, jika Persib bisa mengalahkan atau menguasai mental mereka sendiri, ya kami pikir kemenangan bisa diraih oleh Persib.
Bagaimana dengan skuad Semen Padang? Per tanggal 6 Agustus 2025 malam, di situs FIFA itu masih terpampang loh sanksi buat Semen Padang. Ya memang sih tinggal satu lagi. Meskipun menurut bos utama Semen Padang, masalah ini tuh udah diselesaikan. Tinggal tunggu administrasi dan respon dari FIFA aja. Dan jika di laga ini sanksi ini tuh belum hilang atau belum dihapus dari laman situs FIFA, ya otomatis kekuatan Semen Padang akan sangat berkurang ya di laga ini. Saat ini Semen Padang itu sudah punya 10 pemain asing, tapi dari 10 pemain asing cuma 7 yang skuad lama loh ya, sementara sisanya ini pemain asing baru seperti Angelo Meneses, Rui Rampa, dan Pedro Matos. Makanya seandainya saja di laga ini sanksi FIFA itu masih berlaku, ya otomatis Semen Padang cuma akan pakai 7 pemain asing. Itu pun dengan catatan lagi, Tin Martik masih berkutat dengan cedera, sementara Marco Baiksinho masih sangat diragukan untuk tampil. Eduardo Almeida sendiri membawa 22 pemain ke Bandung, yang kami pribadi belum tahu ya siapa aja yang dibawa ke Bandung. Nah, Almeida ini tuh sangat pede nih hadapin Persib Bandung di laga ini, berbekal beberapa laga uji coba di Malaysia dan Indonesia. Dan menurut Almeida, tim ini tuh makin pede, makin padu, dan makin kompak. Apalagi Almeida makin pede usai tiba-tiba PT Liga ini mengatakan jika Semen Padang ini udah bebas dari sanksi FIFA, tinggal tunggu registrasi aja loh ya. Makanya wajar kalau Almeida ini sangat pede menghadapi laga ini. Ya buat kami wajar lah ya kalau Eduardo Almeida dan pasukannya ini sangat pede menghadapi Persib. Karena musim lalu aja Persib ini nggak bisa loh ngalahin Semen Padang di kandangnya sendiri. Apalagi kita tahu lah ya ada yang namanya embel-embel bonus 300 juta. Dan tentu juga kita tahu kalau mereka nggak bisa menang di laga ini, habis mereka diomel-omelin sama mertuanya pertama Arhan. Oh ya, satu lagi nih yang akan jadi perhatian di laga ini. Nah, ini beban itu bukan cuma ada di pundak Persib Bandung ataupun Semen Padang loh ya, tapi juga ada di pundaknya Indosiar sebagai broadcast. Ingat, ini stadion yang sama loh ya dengan dimana Persib menjamu Western Sydney Wanderers. Kalau tayangannya mungkin lebih bagusan RCTI, ya siap-siap aja akan dibanjiri komentar negatif loh Indosiar. Jadi inilah kemungkinan susunan pemain kedua kesebelasan di laga ini. Di kubu Persib Bandung itu kiper kemungkinan yang akan diturunkan adalah Adam Zibek ya. Duet center back ya kemungkinan masih Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Bek kiri kemungkinan pakai Rezaldi nih, sebab Putros mungkin akan disimpan dulu kali ya. Nah, sementara bek kanan tetap dipegang oleh Kakang Rudianto. Lini tengah masih tetap Luciano Goicoechea dan Maklok. Sisi sayap pun sama, Beckham Putra dan Berguinho. Sementara di depan ya ada William Barros yang ditopang oleh William Marcelio. Sementara bagi Semen Padang, kiper itu pasti akan memakai Arthur Augusto. Center back Angelo Meneses dan juga Rui Rampa. Back kiri Leo Guntara, sementara kalau back kanan ada Firman Juliansa. Lini tengah akan ditempati oleh Al Hasan Wakaso dengan Rosad Setiawan. Sisi sayap ada Irsyad Maulana juga Cornelius Stewart. Sementara ujung tombak ditempati oleh Bruno Gomez yang ditopang oleh Felipe Cabi. Untuk Ferdiansa, kami belum tahu nih di laga ini bisa ditampilkan atau enggak, sebab status Ferdiansa itu adalah pemain pinjaman dari Persib. Untuk Ronaldo Koatek mungkin belum bisa tampilkan ya, masih berkutat dengan cedera. Laga Persib Bandung lawan Semen Padang ini rencananya sih akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 9 Agustus 2025 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi di pekan perdana BRI Super League 2025-2026 antara Persib Bandung melawan Semen Padang FC. Oke, jalannya pertandingan kali ini saya juga akan tetap biasa ya. Kita akan bahas dan bedah nanti di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana, saya tune terus di channel ini. Oke, tapi kami disclaimer dulu ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang agak cepat ataupun agak belepotan, maklum ya. Hampir 2 bulanan lebih kali ya kami nggak tampil seperti ini. Jadi ya harus terbiasakan lagi, oke? Oke, makasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.